Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Selasa 4 Juni 2024 bersama saya Pompei Sinulinga. Presiden Joko Widodo resmikan pusat persemaian Mentawir di Kecamatan Sepaku, Kelurahan Mentawir hari ini. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Ibu Kota Nusantara hari ini, Presiden Joko Widodo pun langsung meresmikan pusat persemaian Mentawir Kecamatan Sepaku, Kelurahan Sepaku. Presiden Joko Widodo pun menegaskan ada 15 juta bibit pohon yang digunakan untuk rehabilitasi hutan terutama bekas tambang, lahan bibit persemaian terdapat 120 hektar. Pusat persemaian ini terdapat sejumlah bibit terutama bibit endemi Kalimantan Timur. Sebelum itu dimulai, saat itu saya perintahkan kepada Menteri KLHK, Bu Siti, tolong yang dibangun pertama itu adalah persemaian. Karena nanti akan kita butuhkan untuk menghijaukan kembali Ibu Kota Nusantara, tetapi juga di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya, sehingga kita juga memiliki persemaian besar dalam rangka rehabilitasi hutan untuk menanam kembali bekas-bekas tambang, dan itu bisa kita kerjakan kalau kita memiliki persemaian besar. Jangan sampai kita sering dulu mencanangkan menanam sejuta pohon di mana-mana, tapi nurserynya nggak ada, persemaiannya nggak ada. Dari mana bibitnya? Sehingga saya senang setelah hampir 1,5 tahun persemaian Mentawir selesai pada hari ini, dan dengan kapasitas 15 juta bibit, ini akan bisa kita pakai untuk merehabilitasi hutan kembali. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto penuhi panggilan Polda Metro Jaya pagi tadi terkait dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong soal kecurangan pemilu 2024. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto tiba di gedung Ditreskrim Polda Metro Jaya pagi ini pukul 10 WIB. Hasto ditemani oleh 2 kuasa hukum termasuk kuasa hukum partai Roni Talapesi dan kuasa hukum pribadi Aryo Seno Bagas Kuro. Pemeriksaan politisi Sekjen PDIP diduga berkaitan dengan pernyataannya dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi nasional terkait kecurangan pemilu 2024. Hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PD Perjuangan, tetapi juga ada penasihat hukum saya pribadi, Bung Patra Sen, dan sebagai tanggung jawab warga negara yang taat hukum, karena kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya atas pernyataan saya dalam wawancara di media TV nasional, dan mungkin ada beberapa pernyataan lainnya yang sebenarnya saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi politik yang melekat dengan eksistensi partai. Mantan terpidana Saka Tatal mendatangi Ditreskrim Polda Jawa Barat untuk diminta keterangan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ditemani kuasa hukumnya Krisna Murti, Farad Abbas, dan Titin, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal mendatangi Ditreskrim Polda Jawa Barat Selasa siang. Kedatangan Saka Tatal bersama kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik Ditreskrim Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan terkait penangkapan tersangka Peggy Setiawan. Kan memenuhi panggilan dari pihak Polda untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan Peggy, itu aja. Dulu itu pernah dikasih lihat foto. Beberapa sebelum penangkapan. Saya kan kenal gak dengan ini gitu loh. Saka bilang nggak kenal. Lalu dengan Peggy yang sekarang ada di medsos yang ditangkap, kita waktu dicocokin, Saka inget-inget tuh berbeda, itu aja. Apa yang pernah disodorkan, dilihatkan fotonya berbeda. Berarti yang dulu sama yang sekarang nggak kenal ya? Yang dulu sama yang sekarang nggak kenal. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Pompei Sinulinga pamit undur diri. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe YouTube Kompas TV.